warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng aku Maggie dalam podcast teman-teman. Kali ini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh temanku Aldi. Halo Maggie, halo semuanya. Aldi ini seorang debaters dan mahasiswa manajemen berprestasi di universitasnya. Kali ini kita akan membahas tentang kesuksesan Aldi dalam dunia debat. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Stay tune terus di podcast saya. Aku mau nanya nih, Aldi kabarnya bagaimana? Baik Maggie gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aku mau nanya nih, kapan sih Aldi tertarik dalam dunia debat ini? Tertarik, mungkin kita flashback dulu ya. Dari SMA. Jadi awal debatnya itu pas kelas 10 atau kelas 1 SMA. Jadi waktu itu Bu Emi namanya, kalau Bu Emi nonton, halo Bu Emi. Jadi Bu Emi datang ke kelas-kelas, dan saat itu ada Bu Dewi, guru ekonomi. Dia ngerekomendasikan saya untuk ikut debat. Awalnya kayak cuman ikut-ikutan aja, terus coba-coba, tapi awalnya gagal Maggie. Jadi awalnya itu ditolak, terus tiba-tiba kan dalam satu debat ada 3 orang kan. Nah dari 3 orang ini ada satu yang ngundurin diri. Karena ada yang ngundurin diri, tiba-tiba digantiin sama saya. Nah itu pertama kali lomba debat nih di SMA, dan pertama kali itu kalah. Terus beberapa bulan setelah itu ada lagi lomba debat, tapi debatnya ke sejarah, kalah lagi. Jadi udah 2 kali kalah, dan baru yang ketiga kalinya akhirnya alhamdulillah saat itu bisa juara 2. Ya alhamdulillah. Waktu itu timnya sama Yogi Sania, halo Yogi Sania. Terus baru yang terakhir kelas 12, itu di lomba debat bahasa, itu kayak yang big event yang pernah kami lakukan selama SMA, dan juara 2 juga. Nah setelah SMA awalnya mikir kalau kuliah karena udah mulai beda kan fokusnya. Sekarang udah ngambil jurusan manajemen, dan mikirnya kalau manajemen sekarang apa sih hubungan manajemen dengan debat. Tapi ternyata di perkuliahan ternyata juga ada debat. Lomba debat tuh kayak banyak banget di perkuliahan. Terus di perkuliahan ternyata di Fakultas Ekonomi itu memang ada komunitas debat namanya FDC, FEB Debat Club. Jadi di sana kami memang kayak dikumpulkan, kayak cuman berlatih cuman buat debat-debat aja, hingga akhirnya pernah dapat beberapa lomba selama perkuliahan. Berawal dari lomba dari BMFKIP di Undri, alhamdulillah kita juara 1 juga. Kemudian Sosexpo juara 2 sih, tapi alhamdulillah best speaker. Terus juga KDMI se-Undri, Co7 Co9 best speaker juara 3, tapi karena itu mewakili fakultas. Dan yang biggestnya itu yang lomba KDMN, tapi di hostnya itu yang penyelenggara dari salah satu institusi dari Medan, kita juara 3. Dan yang dari Universitas Trunojoyo kita juara 3 juga. So alhamdulillah banget, karena menurut saya pribadi debat itu kayak membuka cakrawala kita bisa berpikir kritis dan percaya diri, confident juga. Jadi ya alhamdulillah ya, sudah banyak prestasi walaupun sudah di universitas. Kesan Aldi pertama kali ikut lomba gimana sih? Nah jadi kalau pertama kali berarti kita flashback lagi ya ke SMA. Jadi pertama kali itu mikirnya agak takut ya, karena di debat itu kita dikasih mosi, kita dikasih satu tema, dan kita tuh berpikiran cuman 15 hingga 30 menit. Ada bahkan yang memang ya beberapa debat ada yang menyiapkan, misalnya kayak sehari sebelum debat udah dikasih tahu ini yang akan didebatkan, tapi banyak banget. Ada bahkan yang cuman dikasih 15 hingga 30 menit. Jadi kayak awalnya takut karena ngerasa bisa nggak ya gitu. Tapi sebenarnya ya coba aja gitu, karena kadang kita ngerasa nggak bisa sampai benar-benar kita ngelakuinnya, udah kita lakuin dan ternyata kita bisa gitu. Jadi kayak do not be afraid to start. Jangan takut untuk memulai, karena ya intinya challenge yourself, menantang diri sendiri, dan thinking out of the box. Karena kalau kita nggak mau ngelakuin sesuatu, kita nggak akan pernah ngerasain pengalaman yang baru. Jadi ya coba aja. Ini nggak hanya debat ya, apapun itu. Teman-teman sekalian yang mungkin misalnya kayak seni ya, mungkin hobi tari, atau mungkin football, basketball, atau olahraga apapun. Intinya jangan putus asa. Maksudnya gagal itu wajar. Kayak contoh saya tadi di debat awalnya nggak langsung menang, tapi memang gagal dulu. Kayak ups and downs dalam kompetisi itu biasa. Jadi first impressionnya kayak scary, but after mencoba kayak ya
it's a great experience and I love it. Ya. Pertanyaan terakhir nih Aldi, apa sih kesuksesan Aldi dalam dunia debat ini? Apa mungkin belajar 1 kali dalam 24 jam atau belajar 5 kali dalam 24 jam? Mungkin itu over ya Maggie, tapi sebenarnya kalau khusus debat, kalau teman-teman mau join, yang pertama itu niat sih. Intinya apapun sesuatu kalau kita nggak niat, ujung-ujung hasilnya yang nggak dapat gitu. Karena mau menang atau kalah di debat, at least kita dapat experience-nya. Intinya pengalamannya dulu. Pengalamannya dapat dulu, apalagi baru pertama ikut debat, apalagi di komunitas debat ya, atau mungkin lihat di video-video YouTube atau video-video anak debaters lainnya. Mungkin kita akan compare diri kita ngebandingin kayak aduh itu hebat banget ya, kayak wawasannya luas banget ya. Tapi intinya ya coba aja dulu, intinya coba dan jangan takut untuk berproses gitu. Intinya kalau salah ya perbaiki, kalau misalnya intinya ulangi aja terus. Karena sebenarnya mungkin orang-orang berpikir anak debaters itu kayak public speakingnya bagus, wawasannya luas, mereka percaya diri. Enggak kok, maksudnya pertama-tama kita juga ngalamin fase dimana kita meragukan diri sendiri. Kita juga kayak sebelum ke panggung itu kayak, aduh bisa nggak ya, menang nggak ya gitu. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu kayak semua orang pernah ngalamin. Jadi intinya kalau niatnya udah benar, terus nanti minta feedback mungkin sama coaching debatnya, terus jangan takut ikut-ikut kompetisi. Semakin banyak kita kalah, semakin banyak pengalaman yang kita dapat, dan semakin banyak hal yang bisa kita perbaiki. Jadi intinya setelah perbaiki niat, coba aja dan konsisten yang perlu. Jangan kayak niat sekali ini membara, oh pengen ikut debat nih, tiba-tiba pas udah sebulan, udah 2 bulan, kita mulai membandingkan diri kita, aduh belum ada prestasi atau apapun. Karena setiap orang itu bersinar di waktu yang tepat gitu ya. Setiap orang itu kayak ada jatahnya masing-masing, jadi kayak nggak perlu membandingkan diri. Kita terlahir sebagai pemenang dengan apa adanya kita. So ya. Wah, terima kasih nih atas ilmu yang Aldi kasih. Semoga bermanfaat bagi penonton podcast anak muda dan menginspirasi semua orang. Terima kasih Maggie dan terima kasih teman-teman semua. See you, bye-bye. Dadah.